dasar. Pada bab 1 mengenai pendahuluan, ada latar belakang pada penelitian ini itu sebuah permainan yang mengusung konsep 3D jika dapat membebani penggunaan memori pada komputer jauh lebih besar dibandingkan dengan permainan yang mengusung konsep 2 dimensi. Dengan demikian dimaksudkan untuk dilakukan optimasi pada objek 3D untuk membuat kinerja memori pada komputer lebih ringan. Bab 2, landasan teori. Menurut R.S. Purwanti, tahun 2014, tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pokok pikiran atau gagasan pokok pembicaraan dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pemodelan 3D. Menurut jurnal Eka Ardianto, pada tahun 2012, konsep 3 dimensi atau 3D menunjukkan sebuah objek atau ruang yang memiliki 3 dimensi geometris yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Blender 3D. Blender adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk melakukan grafika komputer 3D. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model 3D, dan aplikasi interaktif permainan dan video. Lalu pada bab 3, metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah vertex decimation, di mana sebuah vertex dihapus, semua face yang berbatasan dengan vertex tersebut dihapus, kemudian di daerah tersebut diretriangulasi. Proses ini diulang-ulang terus-menerus hingga tercapai hasil yang diinginkan. Lanjutnya untuk flowchart algoritma program sebagai berikut. Pertama, data mesh diidentifikasi sebagai variabel M dan vertex XFT. Dimasukkan di dalam array, lalu diidentifikasi data mesh. Setelah itu mencari sudut XF yang terhubung dengan sudut T yang terdekat. Langkah selanjutnya adalah menghapus vertex X yang terhubung dengan T. Setelah vertex X dihapus, selanjutnya membuat face baru dari sudut vertex F menggunakan sudut T sebagai titik acuan. Untuk source code pemrograman ini digunakan bahasa Python sebagai berikut. Import file Blender, argumen, if argumen kurang dari 2, lalu ditambah rasio sama dengan 1. Lalu dimunculkan decimal rasionya sama garis objek yang telah dihapus menggunakan vertex decimation. Lalu pada tahap perancangan karakter 3D, dibuatkan beberapa model karakter 3D dalam buku tematik kelas 3, tema 3. Dipilihlah karakter yang sebagai berikut, yaitu karakter Udin dan karakter Meli. Lalu pada perancangan objek 3D, dipilih juga beberapa objek 3D yang terdapat dalam buku tematik kelas 3, tema 3, yaitu meja, kursi, lemari, dan pensil. Perancangan environment. Perancangan pada ruang lingkup atau environment pada buku tematik kelas 3, tema 3, yaitu pasar, hutan, ruang kelas, dan lapangan basket. Pada perancangan environment telah dibuatkan visualnya berupa 2 dimensi, antara lain pasar sebagai berikut. Lalu kedua, hutan sebagai berikut. Lalu yang ketiga adalah lapangan basket seperti berikut.
Dan yang terakhir adalah ruang kelas. Seperti berikut. Lalu selanjutnya berada di tahap melakukan desain karakter 3D, Udin dan Meli. Karakter Meli berada di sebelah kiri, dan karakter Udin seperti yang berada di kanan, 3D Blender. Lalu tahap desain objek 3D sekarang beberapa model yang telah dibuat adalah kursi, meja, lemari, dan wadah pensil. Desain objek 3D, meja, dan kursi sebagai berikut. Lalu objek 3D lemari dan pensil sebagai berikut. Bab 4, implementasi. Implementasi dari vertex decimation setelah dilakukan optimasi terdapat hasil sebagai berikut. Karakter Udin sebelum dioptimasi itu vertex berjumlah 548.154. Setelah dioptimasi menggunakan metode vertex decimation, vertex berkurang menjadi 418.175. Perbedaan jumlah vertex sebelum dan di sesudah berjumlah 129.514. Lalu untuk karakter 3D Meli sebelum dan sesudah dioptimasi, sebelum berjumlah 29.074, lalu sesudah dioptimasi berjumlah 20.473. Perbedaan vertex yaitu 8.601. Lalu pada objek 3D lemari, sebelum dioptimasi, vertex lemari itu berjumlah 1.577. Dan sesudah dioptimasi berjumlah 870. Perbedaan jumlah vertex sebelum dan sesudah dioptimasi berjumlah 707. Lalu pada objek kursi, sebelum dioptimasi, vertex berjumlah 3.012. Sesudah dioptimasi, vertex berjumlah 1.512. Perbedaan jumlah vertex sebelum dan sesudah dioptimasi ialah 1.506. Lalu pada objek meja. Objek meja sebelum dioptimasi berjumlah 3.900. Dan sesudah dioptimasi berjumlah 1.661. Perbedaan jumlah vertex yaitu 1.950. Yang terakhir adalah objek 3D pensil. Sebelum dioptimasi, objek 3D pensil berjumlah 60.165. Dan sesudah dioptimasi berjumlah 31.727. Perbedaan vertex setelah dioptimasi ialah 29.438. Hasil optimasi. Hasil optimasi 3D model menggunakan metode Decimet menunjukkan nilai sebagai tabel berikut. Aset dan karakter 3D, karakter Udin sebelum dioptimasi tadi berjumlah 540.000. Dan sesudah dioptimasi menjadi 418.000. Jumlah perbedaannya adalah 129.000. Karakter Meli sebelum dioptimasi berjumlah 29.000, sesudah dioptimasi menjadi 20.000. Jumlah perbedaannya 8.600. Lalu untuk meja berjumlah 3.900 untuk sebelum dioptimasi, dan sesudah dioptimasi berjumlah 1.961. Jumlah perbedaannya adalah 1.950. Lalu untuk kursi sebelum dioptimasi berjumlah 3.012.
Lalu sesudah dioptimasi menjadi 1.500. Jumlah perbedaannya adalah 1.506. Lemari sebelum dioptimasi vertex berjumlah 1.570. Lalu sesudah optimasi vertex menjadi 870. Jumlah perbedaannya adalah 707. Lalu untuk objek pensil vertex berjumlah 60.000 dan sesudah dioptimasi menjadi 31.000. Jumlah perbedaannya menjadi 29.400. Jika ditotalkan sebelum dioptimasi, vertex berjumlah 646.000. Lalu sesudah dioptimasi, vertex total berjumlah 474.000. Jumlah perbedaannya sebelum dan sesudah itu sebesar 26,7%. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, setelah dilakukan pengujian menggunakan metode vertex decimation, objek 3D dapat dioptimalkan sebesar 26,7% dari jumlah total vertex sebelum dioptimasi, yaitu 646.882. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, objek 3D yang dioptimasi menggunakan vertex decimation tidak mengalami perubahan besar atau kehilangan banyak detail yang besar, sehingga objek 3D dapat terlihat seperti bentuk asli sebelum dioptimasi. Lalu untuk saran dari penulis, yaitu perlu adanya penambahan karakter dalam pemodelan 3D dan objek. Yang kedua, membuat aset dan karakter 3D ini dapat dioptimasi menggunakan metode lain. Lalu untuk jurnal akan disubmit di jurnal Insect STTS. Sekian dari hasil riset yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Dan mohon maaf. Bab 1 pendahuluan, latar belakang serious game sebagai alat pelatihan yang membutuhkan kejadian senyata mungkin. Untuk pelatihan pengolahan tanah, alat pelatihan pertanian terutama bajak singkal cukup sedikit. Rumusan masalah, bagaimana cara membuat media pelatihan serious game lebih nyata, bagaimana model porositas tanah untuk mendukung serious game. Yang ketiga, bagaimana menggunakan logika fuzzy sebagai solusi pencarian. Tujuan dari riset ini untuk menerapkan fuzzy logic dalam permodelan porositas tanah untuk serious game pada bajak singkal. Bab 2 landasan teori. Bajak singkal. Pengolahan tanah adalah sebuah kegiatan olah tanah yang dilakukan secara tradisional ataupun modern. Adapun fungsi dari pengolahan tanah yaitu untuk menggemburkan tanah dan menghilangkan gulma pada tanah. Fuzzy logic. Logika fuzzy adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok diterapkan pada sistem. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Fuzzy logic sendiri, metode ini dipilih karena sifatnya fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada. Kelebihan dari metode ini yaitu lebih cepat dalam melakukan komputasi, lebih intuitif, dan diterima oleh banyak pihak, menurut jurnal Caraka pada tahun 2015. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, menentukan data. Kasus yang diteliti adalah pengolahan tanah menggunakan bajak moldboard dengan pengambilan data nyata melalui percobaan menggunakan alat disebut soil bin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui ya. Oh, nggak jalan tapi Bu. Bab 3 metode penelitian. Nah, oke. Oh, maaf Bu, ngelek paling Bu.
Pelan-pelan nih jaringannya Oh iya. Madura Surabaya macet. Iya, PPKM. Kak. Apa? Oh, Ya, baik. bacanya Fazi ya, bukan Fuzi. Oh iya, Fazi. Yang pertama, menentukan data. Kasus yang diteliti adalah pengolahan tanah menggunakan baja moldboard dengan pengambilan data nyata melalui percobaan menggunakan alat yang disebut soil bin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sudut, kedalaman, dan kecepatan terhadap porositas tanah pada jurnal Adi Susilo tahun 2018. Terdapat 3 data input berupa speed, depth, vertical cutting angle yang merupakan kecepatan, kedalaman, dan titik pengaruh sudut potong. Outputnya adalah change in porosity atau porositas tanah, perubahan porositas tanah. Setelah menentukan data tersebut dinormalisasi untuk menemukan data yang dikumpulkan dari semuanya itu dinormalisasi sehingga menghasilkan 0 sampai 1 agar lebih fleksibel untuk mengolahnya. Membuat model pada masing-masing data. Setiap data tersebut diberikan variabel range pada setiap data. Setelah itu membuat kurva sesuai dengan batasan variabel data tersebut. Seperti speed mempunyai variabel lambat dan cepat. Setelah itu menentukan bentuk kurva sesuai data tersebut. Kedalaman terdapat variabel dangkal dan dalam. Untuk titik potong sendiri ada variabel kecil dan besar. Dan perubahan porositasnya sedikit dan banyak. Selanjutnya menentukan mu dari kurva tersebut. Berdasarkan kurva tadi, untuk mu pada kecepatan persamanya seperti yang ada di layar maksimal, kurung buka maksimal, min X atau data yang akan dicari, dibagi nilai maksimal dan minimal dari kurva pada kurva lambat, hasilnya merupakan alpha atau alpha. Dan seterusnya seperti yang ada di layar yang merupakan data kedalaman, porositas, dan titik potong. Setelah menentukan kurva dan menentukan mu, selanjutnya menentukan aturan dalam kasus yang dibuat. Seperti jika kecepatan lambat, or kedalaman dangkal, dan derajat kecil, lalu porositasnya sedikit, dan seterusnya. Sesuai dengan kasus yang dibuat. Setelah itu dilanjutkan dengan defusifikasi. Proses selanjutnya melakukan defusifikasi akan dilakukan menggunakan metode weighted average atau rata-rata. Di bawah ini adalah persamaannya. Jumlah Z dibagi jumlah ukuran Z dibagi Z hasil. Setelah itu denormalisasi. Karena pada saat proses penggunaan data sudah dinormalisasi, maka diperlukannya denormalisasi agar data tersebut menjadi data real dengan menggunakan persamaan Z sama dengan kurung buka min X ditambah hasil X dikali kurung buka data maksimal X dikurangi data minimal X. Bab 4 implementasi. Data normalisasi sebelum dinormalisasi dan sudah dinormalisasi. Untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya membuat kurva dengan batasan sesuai data. Seperti pada lambat 0,08174 untuk data kirinya dan data kanannya 0,2741592. Sedangkan pada cepat
data kirinya batasan kirinya 0,8173 913, batas kanannya 0,2741594. Selanjutnya menentukan data yang dicari yang akan dimasukkan pada rule setiap rule seperti yang di kanan setelah dihitung menghasilkan Z 0,144928 dan rule selanjutnya. Setelah itu difusifikasi atau dan denormalisasi untuk melihat hasil. Untuk hasilnya difusifikasi dari data sebelumnya yang dicari berupa 0,0775 0,075. Setelah itu didenormalisasi, hasilnya merupakan perubahan probabilitas 6,34. Bisa dibandingkan dengan data pada jurnal sebelumnya yang menggunakan metode yang berbeda berupa hasilnya 6, sedangkan pada FuziLogic ini menghasilkan 6,34. Perbedaannya di bawah 1. Kesimpulan dan saran. Setelah penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan hasil pengujian yang telah dilakukan berhasil mendapat hasil perhitungan porositas tanah yang diinginkan. Dari hasil tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian tidak jauh berbeda hasil perhitungan dari data yang telah diambil dari jurnal sebelumnya yang berjudul Soil Porosity Modeling for Immersive Serious Game Based on Vertical Angle, Depth, and Speed of Tillage pada tabel 1 gambar 11 yang sebelumnya. Dari penelitian ini, penulis menyarankan perlunya pengembangan lebih lanjut dan mendetail untuk menerapkan fuzzy logic sehingga dapat lebih maksimal hasilnya. Pembaca dapat mencoba menerapkan dan mungkin penelitian ini terdapat kesalahan, mohon dilanjutkan pada penelitian selanjutnya. Jurnal ini akan disubmit pada jurnal